BERISLAMLAH secara kafah saudaraku. Kunci kemuliaan adalah berislam secara kafah menyeluruh dan totalitas. Tidak ada kemuliaan di dunia bahkan di akhirat kelak kecuali hanya ada dalam Islam. Dan tidak ada kunci kemuliaan kecuali dengan mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya yaitu dengan berislam secara kafah. Tiada kehinaan dan kesengsaraan dunia akhirat kecuali mendurhakai dan menyelisihi Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah 208. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman menyeru para hambanya yang beriman kepadanya serta membenarkan Rasul-Nya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariat, melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan sesuai kemampuan mereka. Tafsir Ibn Katsir 1/335. Kita perhatikan ayat ini. Setelah Allah Azza wa Jalla mengajak para hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan melaksanakan ajarannya tanpa mengesampingkan ajaran yang lain, maka Allah Azza wa Jalla memperingatkan hambanya agar tidak mengikuti langkah syaitan, yaitu dengan firman-Nya. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Quran Surat Al-Baqarah 208. Ayat ini menunjukkan indikasi bahwa di sana hanya terdapat dua buah pilihan, yaitu pertama, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dengan melaksanakan ajarannya yang komprehensif dan paripurna, atau apabila tidak mau melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan, maka yang ada hanya pilihan kedua, yaitu mengikuti langkah-langkah syaitan dengan melakukan pembeda-bedaan ajaran Islam atau meremehkan sebagian ajarannya. Saudaraku, kita sudah seharusnya melakukan koreksi terhadap kaidah toleransi. Beberapa tokoh Islam kontemporer menetapkan suatu kaidah yang merupakan turunan, derivat, atau kita katakan kaidah tersebut merupakan implementasi dari pemilahan ajaran agama menjadi inti dan kulit. Kaidah tersebut merupakan kaidah yang terkenal dengan kaidah emas, atau kaidah toleransi yang berbunyi, kita saling bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati dan saling toleran dalam permasalahan yang kita perselisihkan. Jika kaidah ini diterapkan, maka ajaran Islam akan terlepas satu persatu. Hal ini dapat dijelaskan dengan berbagai alasan berikut. Sesungguhnya perselisihan akan terjadi, bahkan dalam perkara-perkara fundamen dalam agama ini seperti akidah. Oleh karena itu, umat ini terpecah-pecah ke dalam beberapa jamaah dan kelompok. Maka seorang yang memberikan toleransi terhadap perselisihan ini, maka dirinya telah melegalkan perkara yang diharamkan, dicela, dan diperingatkan oleh Allah. Kaidah ini adalah rekayasa manusia yang tidak selaras dengan kitabullah, tidak pula dengan sunnah nabinya, dan juga tidak pernah didengung-dengungkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat dan ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Bahkan metode beragama mereka berseberangan dengan kaidah ini. Jika kita menerapkan kaidah ini, maka pintu keburukan akan terbuka lebar-lebar. Karena konsekuensinya, kita toleran terhadap para dai yang menyuarakan akidah wahdat al-wujud. Kita harus toleran terhadap tindakan-tindakan kalangan yang terpengaruhi pemikiran Khawarij dan garis bawah takfir garis bawah pengkafiran secara serampangan. Begitu pula kita harus berlapang dada dengan fenomena semakin maraknya nikah beda agama, LGBT dan lain-lain. Sang pencetus berharap kaidah ini mampu meminimalisir perselisihan antara kaum muslimin. Namun realita membuktikan bahwa kaidah ini justru merupakan faktor yang memicu bertambahnya perpecahan, perselisihan, dan terkotak-kotaknya umat. Saudaraku, di antara perintah untuk menggapai kemuliaan syariat Islam sebagai pemuncak peradaban terbaik manusia, yaitu sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agama-Nya bagi orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura 42/13. Saudaraku, ayat di atas menegaskan tentang pentingnya perintah menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Pengarang tafsir Fathul Al-Qadir, Imam Asy-Syaukani merangkum beberapa pendapat terkait perintah menegakkan agama tersebut. Mukatil berkata, perintah menegakkan agama berarti meneguhkan urusan tauhid. Mujahid menjelaskan, tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus nabi dan rasul kecuali mengajarkan salat, zakat,
dan istiqomah menetapi perintah-perintah Allah Azza wa Jalla lainnya. Sedang Qatadah berpendapat, agama ini bisa tegak jika kaum muslimin sudah sanggup menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Senada, Mufasir Abdurrahman As-Sadi menerangkan, menegakkan agama adalah mengerjakan seluruh syariat agama, baik yang bersifat usul, pokok maupun furu, cabang. Semuanya diamalkan secara individu, fardu ain, lalu didakwahkan kepada orang lain. Hal ini tentunya membutuhkan ta'awun, kerjasama, saling menasihati dan mengingatkan untuk perkara kebaikan dan ketakwaan. Masih menurut As-Sadi, Wihdatul Ummah, persatuan umat menempati ranking teratas dalam upaya mencapai kejayaan kembali umat Islam. Hendaknya umat Islam tidak terpecah hanya karena urusan furu semata. Meski demikian, setiap muslim harus menyadari dalam urusan prinsip agama, akidah sama sekali tak boleh diusik atau ditolerir hanya karena khawatir dikatakan radikal dalam perkara keyakinan. Jika bibit perpecahan itu terus dipelihara maka sejatinya yang menangguk keuntungan adalah musuh-musuh agama, bukan yang lain apalagi yang sedang bertikai. Umat Islam sendiri hanya memperoleh kerugian dan kehilangan kekuatan. Sebab perpecahan itu menimbulkan kerenggangan ukhuwah dan keberkahan jamaah. Untuk itu hendaknya realitas di lapangan bisa menjadi cermin untuk seluruh umat Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berislam secara garis bawah kafah garis bawah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.